Saudara Pratama Wijaya Kusuma, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung meregang nyawa. Hidupnya perlahan terenggut ketika dia ikut diksar organisasi mahasiswa pencinta lingkungan. Dia diduga dianiaya lalu tewas di tangan dingin para seniornya. Sebelum berpulang, begini kata Pratama pada ibunya, "Mama, jangan cerita, aku diancam." Apa yang sesungguhnya terjadi pada Pratama? Saya lihat luka-lukanya banyak banget di tangannya. Sempat aku foto. Dia pingsan. Saya bingung mau diapain ini. Saya peluk-peluk, saya lap-lap. Masih jam 3. Kata dia, "Nak, bangun nak." Kata dia belum bangun. Nah, sempat itu saya ajak berobat. Kita berobat di RBI. Di RBI ditangani. Saya ngajak ke rumah sakit, dia nggak mau. Karena nyawanya diancam. Nanti ketahuan mama, nanti diancam. Usut secara tuntas, hukum seberat-beratnya itu mau saya. Hari-hari Wirnawani kini tak sama lagi. Luka menggelayuti karena sang buah hati selamanya telah pergi. Sang ibu mencari keadilan di Polda Lampung. Dia bercerita derita yang dialami Pratama. Ia memohon polisi bertindak cari titik terang siapa penganiaya anaknya. Ia masih ingat betul, Pratama sempat mengeluh sakit usai menjalani diksar. Tak lama, Pratama jatuh pingsan. Hatinya hancur melihat begitu banyak memar di tubuh anaknya. 10 hingga 14 November 2024, Pratama ikut diksar yang diselenggarakan di Desa Talang Mulia, Pesawaran, Lampung. 4 hari itu serasa jadi terburuk dalam hidupnya. Sebab selama diksar, Pratama dapat banyak kekerasan fisik. Belum lagi disuruh merangkak di lumpur, berjalan selama 15 jam dan tak boleh makan minum. Sepulang dari diksar, Pratama menurun kesehatannya hingga tak sadarkan diri. Kepada ibunya, Pratama bilang terjadi kekerasan selama mengikuti diksar. Pratama menanggung banyak derita. Dia diduga mendapat kekerasan fisik di perut dan dadanya. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter bilang ada gumpalan darah di otak Pratama. Mahasiswa 19 tahun ini dijadwalkan menjalani operasi di RSUD Abdul Muluk, Bandar Lampung, tanggal 27 April 2025. Tapi ia meninggal dunia keesokan harinya. Sejumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila gelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk solidaritas pasca meninggalnya Pratama Wijaya Kusuma akibat kekerasan fisik yang dilakukan seniornya. Mereka juga menuntut rektor dan dekan FEB Unila bertanggung jawab dan memberi rasa aman pada peserta didik lain yang dibungkam tak boleh bersuara. Untuk korban lain, khususnya yang 4-nya tadi ya, itu mereka pasti kena mentalnya. Mereka mulai kuliah itu takut-takut membuka diri. Mereka untuk ketemu senior-senior dari Ormawa itu takut karena selalu diancam bahwa jangan sampai mereka ini menuntut, bahkan jangan sampai mereka ini cerita. Selain Pratama, ada juga peserta diksar lain yang berani bersuara atas apa kekerasan yang ia terima. Muhammad Arnando Alvaris namanya. Ia bahkan memilih menanggalkan status mahasiswa Unila demi memburu keadilan. Maksud itu tampar nambahin dari senior. Oh, itu pas diksar ya Mas ya? Iya, waktu saya ngelapor ke dekanat, bukan dapat keadilan, tapi saya malah disuruh tutup mulut. Tapi saudara, organisasi Mahasiswa Mahasiswa Ekonomi Pecinta Lingkungan Unila mengklaim tak melakukan kekerasan selama diksar tanggal 10 hingga 14 November 2024. Ahmad Fadilah, Ketua Mahasiswa FEB Unila bilang, Pratama meninggal dunia bukan karena kekerasan fisik. Kegiatan diksar Mahasiswa dilaksanakan sesuai standar prosedur dan disertai izin resmi dari kampus. Luka lebam atau ada goresan di sikut itu sebenarnya dari kegiatan yang biasa dilakukan di alam seperti merayap, membuat bivak dan lain-lain.
kita ditendang atau dipukul, itu tidak ada. Laporan sudah diserahkan, kini langkah progresif dan gerak cepat polisi menyelesaikan kasus ini dinanti. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung minta keterangan orang tua almarhum Pratama Wijaya Kusuma dan 5 korban lain, sekaligus Diksar mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan Universitas Lampung. Ada rencana, polisi juga bakal menggelar ekshumasi atau membongkar makam Pratama. Kita akan lakukan gelap untuk mengetahui, untuk menggali apakah memang ada pidana di situ. Kalau memang itu nanti ternyata ditemukan ada peristiwa pidana, maka kita akan lakukan proses penyidikan dan juga kita ke depan berencana nanti untuk melakukan ekshumasi atau menggali ulang untuk dilakukan otopsi secara menyeluruh terhadap tubuh. Ya, agar kasusnya makin terang benderang, selain ke polisi, keluarga dan kuasa hukum Pratama Wijaya Kusuma juga mengadu ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Sejumlah barang bukti dibawa, seperti foto Pratama, foto saat Diksar berlangsung, dan foto rekam medis. Buntut dugaan kasus kekerasan Diksar, Universitas Lampung mengambil langkah tegas, yakni membekukan sementara seluruh kegiatan mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan. Investigasi masih dilakukan tim internal kampus. Pihak Unila bilang pembekuan dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif. Jika terbukti terjadi pelanggaran, sanksi akan diberikan. Tapi bila tidak, organisasi pecinta lingkungan itu akan diaktifkan kembali. Dengan komitmen kemarin, penandatanganan terkait dengan pembekuan sementara dari Mahepol itu akan dilakukan oleh dekan, dan dekan sudah tanda tangan kemarin. Sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan. Kita sudah punya pertor ya. Dari pertor itu nanti kita lihat benar terbukti tidak dia melakukan kekerasan. Apabila terbukti, maka tingkat kesalahannya itu kita lihat. Kesalahan A, maka sanksinya ini, kesalahan B, ada sanksinya ini. Jadi tergantung dari tingkat kesalahannya nanti. Berat jelas akan dikeluarkan dari ini. Ratusan mahasiswa Unila menggelar aksi 1000 lilin saat 40 hari meninggalnya Pratama Wijaya Kusuma. Aksi 1000 lilin dan doa bersama ini digelar di area kampus. Mereka menuntut pengusutan kasus tewasnya Pratama maupun peserta Diksar lain yang dianiaya yang diduga dilakukan seniornya. Keadilan harus mereka dapatkan. Ini semoga bisa mendukung proses ini, semoga bisa menjadi dampak yang besar untuk mendorong bahwa keadilan itu selayaknya didapatkan oleh Pratama. Entah berapa nyawa sudah hilang karena Diksar. Tewasnya mahasiswa Unila Pratama Wijaya Kusuma bukan kali pertama. Diksar kerap jadi ajang perpeloncoan ala militer. Pertanyaannya, apa perlu? Mau sampai kapan Diksar menjelma agenda samber nyawa bagi para pesertanya? Saudara, usai jeda di berita utama, Timnas Indonesia berambisi mencuri poin saat menghadapi Jepang meski sudah dipastikan lolos ke putaran 4. Patrick Kluivert yakin Jay Ejes dan kolega akan tetap tampil all out. Kami segera kembali.